Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juri yang beliau hormati, penonton saya, kabar semuanya. Kali ini saya akan bercerita tentang Ki Banteng Loreng, cerita rakyat dari Kota Panjang. Diceritakan ada sebuah taman perbatasan kota antara Desa Ciberem dan Desa Jajawal, Kota Banjar, Jawa Barat, yang menjadi simbol atau ikon, yaitu legenda tentang Ki Banteng Loreng. Ki Banteng Loreng atau Eyang Dangel Lama mempunyai nama asli Kyai Komarudin, merupakan seorang sepupu yang arif, bijaksana, berilmu tinggi, dan memiliki banyak harta. Kekayaan yang dimiliki Ki Banteng Loreng berasal dari usahanya sebagai pembuat senjata seperti pedang dan tombak yang dipesan dari kerajaan-kerajaan di sekitar wilayah Nusantara. Biji besi sebagai bahan baku dari senjata tersebut berasal dari Curug Wangi. Sedangkan pembuatan senjatanya dilakukan di sekitar lapangan berumput, tempat para kerbau berkeliaran. Dan penyembuhan senjata dilakukan di sekitar sumur Siola yang airnya sangat jernih, tak pernah mengering. Sampai saat ini, sumur Siola masih dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air warga. Terang, tring, terang, tring, bunyi dan zaman siang. Kepulauan Afsah dan ledakan api tak terhenti keluar dari tempat pembuatan senjata. Ki Banteng Loreng juga memiliki banyak hewan berupa kerbau yang dibiarkan mencari makan sendiri tanpa pengembangan. Namun, konon menurut cerita para kerbau itu dijaga oleh makhluk berwujud seekor banteng yang kulitnya bercorak atau berwarna. Pada suatu ketika, ada seorang yang berjaga hendak mencuri hewan ternak milik Kyai Komarudin. Wah, banyak sekali kerbau di sini. Sepertinya ini hari keberuntunganku, karena sedang sepi begini. Aku bisa dengan leluasa mengambilnya. Kata si pencuri. Kegirangan sambil memulai mengiring para kerbau tersebut. Akan tetapi, sebelum berhasil mengambil hewan ternak itu, dengan seketika si pencuri tidak bisa pergi kemana-mana, hanya mondar-mandir di tempat tanpa arah tujuan, seperti orang yang lupa ingatan. Setelah berhari-hari, datanglah seekor banteng berwarna toreng menghampirinya. Pencuri itu sangat ketakutan, namun apa daya, dia tidak bisa bergerak untuk melarikan diri. Dengan suara yang lantang dan sikapnya yang bijaksana, Banteng Loreng itu kemudian berkata, "Hei, apa yang sedang kamu lakukan? Apa kamu di sini?" teriak Banteng Loreng. Si pencuri sangat terkejut mendengar seekor banteng dapat berbicara. Sambil terbata-bata, pencuri itu pun menjawab, saya sedang mencari rumput. Jangan bohong. Kenapa malah mendekati kerbau-kerbauku? Kamu hendak mencuri kerbau-kerbauku ya? Seru Banteng Loreng sambil berjalan mendekati si pencuri. Saya tidak berniat mencuri kerbau. Saya hanya mencari rumput. Si pencuri mengelak. Jangan bohong kamu. Semakin kamu berbohong, maka kamu semakin lupa, bahkan menjadi gila selamanya. Tapi, kalau kamu mau mengakui perbuatanmu, maka akan kusembuhkan ingatanmu. Mendengar perkataan Ki Banteng Loreng, pencuri tersebut menjadi semakin ketakutan dan akhirnya berkata, "Maafkan saya Ki Banteng. Awalnya saya memang mau mencuri kerbau-kerbau itu, tapi entah kenapa saya mendadak lupa arah jalan
jalan pulang. Akhirnya saya hanya berputar-putar di sekitar sini. Tolonglah saya Ki Banteng. Saya ingin pulang. Saya menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Ucap si pencuri sambil berlutut memohon ampun dan pertolongan. Baiklah, jika kamu benar-benar menyesal dan berjanji tidak akan mencuri lagi, maka aku akan menolongmu. Jawab Ki Banteng Loreng. Ki Banteng Loreng kemudian memanjatkan doa membakar situng atau kulit bunga kelapa yang sudah kering dan mengibaskannya kepada pencuri. Dengan izin Allah, ingatan si pencuri akhirnya pulih dan dapat pulang kembali ke rumahnya. Kisah tersebut membuat Ki Banteng Loreng sebagai jelmaan dari Nyai Koliludin dikenal sebagai sosok perkasa yang menjadi benteng dan perlindungan keluarga melalui kebijaksanaan dan ketinggian ilmu yang beliau miliki. Waktu terus bergulir, tahun demi tahun berganti, hingga sebuah peristiwa pun terjadi. Suatu hari, ada seorang anak yang hendak mencarikan kambing peliharaannya. Makanan berupa daun imba atau daun lamangkopan. Lokasi daun imba tersebut berada di tempat Ki Banteng Loreng pernah tinggal. Orang tuanya sudah menasihati dan melarangnya mengambil daun tersebut. Tetapi anak itu justru tidak mendengarkan tentang mengambil daun itu. Hingga di malam harinya, terdengar suara kambing yang menggembik sambil berlari keluar dari kandang. Lalu hilang begitu saja di tengah gelapnya malam. Setelah dua hari pencarian dibantu oleh seorang dao yang ada di sana. Akhirnya kambing tersebut ditemukan di atas pohon kiara. Peristiwa ini kemudian membuat masyarakat yang ada di sana semakin percaya dan berusaha untuk menjaga kelestarian alam tempat Ki Banteng Loreng pernah hidup, karena akan berakibat buruk bagi siapapun yang berusaha merusaknya. Nah, itu dia cerita dari Ki Banteng Loreng. Hikmah atau pesan moral dari cerita: jangan pernah mengambil hak orang lain, mencuri atau berbuat karena akan merugikan, akan mendapatkan akibat yang buruk. Setelah dengan sikap yang berilmu, bijaksana, rendah hati, dan pemaaf. Jangan melanggar nasihat orang tua karena merugikan diri sendiri. Mencintai dan menjaga alam serta makhluk hidup di dalamnya. Demikian kisah dari saya, semoga terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.